Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 dari mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi Industri Pertanian akan membahas tentang pengolahan minyak goreng dari kelapa sawit. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing kan dengan produk yang ini? Ya, benar. Produk ini merupakan produk minyak goreng. Minyak goreng ini sering kita gunakan untuk menggoreng pisang, menumis sayuran, dan lainnya. Eits, tapi udah tahu belum nih, minyak goreng terbuat dari apa? Minyak goreng sebenarnya terbuat dari berbagai macam jenis buah, yaitu buah zaitun, buah kelapa, jagung, kelapa sawit, dan jenis buah lainnya. Tapi pada video kali ini, kita akan membahas tentang proses pengolahan minyak goreng dari kelapa sawit. Proses pengolahan minyak goreng kelapa sawit diawali dengan proses penerimaan buah kelapa sawit dari kebun. Kelapa sawit dari kebun diangkut menggunakan kendaraan menuju ke pabrik pengolahan. Proses selanjutnya yaitu melakukan penyortiran kelapa sawit, yang dimana penyortiran ini bertujuan untuk memisahkan kelapa sawit berdasarkan kualitas dari buah kelapa sawit. Setelah proses penyortiran, dilanjutkan dengan proses pemasakan dengan menggunakan uap air panas bertekanan 2,2 hingga 3 kg per cm untuk waktu sekitar 90 menit. Tujuan dari proses pemasakan ini bertujuan untuk memudahkan saat proses pemerasan buah untuk mengambil minyaknya dari buah kelapa sawit. Proses selanjutnya yaitu proses pemisahan buah kelapa sawit dengan tandan buah kelapa sawit menggunakan mesin. Setelah memisahkan buah kelapa sawit dari tandannya, dilanjutkan dengan proses ekstraksi. Proses ekstraksi menggunakan mesin ekstraksi untuk mendapatkan minyak buah kelapa sawit. Hasil dari proses ekstraksi buah kelapa sawit ini masih dalam bentuk CPO atau crude palm oil. CPO atau crude palm oil adalah minyak kelapa sawit mentah yang memiliki warna kemerah-merahan yang diperoleh dari proses hasil ekstraksi daging buah kelapa sawit. Setelah proses ekstraksi, CPO yang dihasilkan dibawa menuju ke tempat penyimpanan atau CPO storage tank. Pada tahap akhir pengolahan, CPO dibawa menuju ke kilang minyak untuk diolah menjadi minyak goreng. Kelebihan dari proses pengolahan minyak goreng ini yaitu menggunakan mesin yang canggih, sehingga menghasilkan minyak goreng yang memiliki kualitas yang tinggi. Sedangkan untuk kekurangan proses pengolahan ini yaitu terletak pada proses pengolahan CPO menjadi minyak goreng yang dikelola oleh pabrik yang terpisah, sehingga tidak efisien dalam proses produksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk aliran dari proses pengolahan minyak goreng. Jenis proses pengolahan minyak goreng kelapa sawit ini menggunakan jenis proses produksi secara terus-menerus atau sering disebut dengan pola produksi kontinu.
Sebelum proses produksi dilakukan, biasanya dilakukan terlebih dahulu pembuatan tata letak. Tata letak ini berguna untuk mengatur fasilitas-fasilitas penunjang agar proses produksi yang dilakukan lebih efisien dan menghemat waktu. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam pembuatan tata letak yaitu 1. Pengaturan memanfaatkan luas area. 2. Membuat rancangan aliran yang berguna bagi para pekerja agar dapat dikenali dan dihitung dengan mudah. Yang ketiga, perhitungan terhadap biaya total dalam biaya konstruksi. Yang keempat, memberikan kemudahan, keselamatan, dan kenyamanan para pekerja. Berdasarkan proses pengolahan minyak goreng yang telah kita saksikan, bentuk aliran atau pola aliran produksi pengolahan minyak goreng ini memiliki pola seperti huruf U. Pola produksi pengolahan ini diawali dengan penerimaan buah kelapa sawit dari kebun dan diakhiri dengan proses penyimpanan CPO di dalam CPO storage tank. Keuntungan dari penggunaan pola produksi huruf U ini yaitu dapat meminimalisasi penggunaan fasilitas material handling dan mempermudah pengawasan dalam proses produksi. Adapun kekurangan dari penggunaan pola produksi huruf U ini yaitu jika menggunakan aplikasi garis bahan yang relatif panjang, maka proses produksi yang dilakukan tidak efisien. Untuk penggunaan pola produksi yang lebih baik, disarankan menggunakan pola aliran berbentuk zigzag, dikarenakan pola ini digunakan untuk mengatasi keterbatasan area. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sekian materi dari kelompok 10. Semoga bermanfaat.